kita tidak malu. Baju kita bagus, peci kita bagus, rumah kita bagus, tempat tidur kita bagus, bahkan kita punya kendaraan yang bagus-bagus. Sementara hari pengorbanan ini kita tidak ikut berkorban. Apakah kita tidak malu kepada Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahhu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, para hamba Allah yang dicintai dan disayangi Allah Tabaraka wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita setiap saat dalam kehidupan kita. Apapun keadaannya, apapun resikonya dan apapun kejadiannya, walaupun langit-langit Allah harus terbelah menjadi dua,
Dan bumi-bumi Allah ini harus hancur berantakan. Iman jangan sampai pernah. Walaupun kemarin-kemarin kita hidup bahagia, semuanya serba ada, bahkan penuh dengan canda, ria dan tawa. Andai kata hari ini, esok atau lusa, Allah uji sedikit kehidupan kita dengan berbagai macam kesulitan, berbagai macam permasalahan, bahkan sampai membuat kita menderita, merana, bahkan sampai menangis. Iman jangan sampai terkikis. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah ke-37 ayat ke-102. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atba'uka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Berdasarkan firman Allah inilah kita mengambil tema dalam khutbah Idul Adha yang mulia ini, yaitu kisah-kisah teladan dari hari raya Idul Adha. Saudara-saudara, para hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah, Idul Adha artinya hari raya Al-Adha, sama dengan Idul Qurban, maknanya hari raya kurban. Kenapa dinamakan dengan Idul Adha? Kenapa dinamakan dengan Idul Qurban? Bahkan dinamakan dengan Idul Akbar, hari raya yang sangat besar. Dikarenakan saudara-saudara, di dalam hari raya ini ada 3 kisah hamba Allah yang mulia, yang kisah ini menggoncangkan seluruh penduduk langit, bukan hanya penduduk dunia, bahkan malaikat-malaikat Allah menangis meneteskan air mata dikarenakan ada 3 orang hamba Allah yang mulia, yang pengorbanannya begitu dahsyat dan begitu besar. Siapa 3 orang ini, saudara-saudara? Yang pertama mendapat gelar Khalilullah, disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah pengorbanan seorang istri dan seorang ibu yang luar biasa. Yang ketiga, baginda Nabi, ingat kisahnya, berlinang air mata, berdoa untuk wanita yang mulia ini. Rahimahullah, rahimahullah, rahimahullah. Siapa wanita yang mulia? Ibu yang luar biasa, istri yang luar biasa. Dia bernama Siti Hajar Al-Qibtiyah. Kemudian saudara-saudaraku, bergoncang dunia ini, bergoncang langit Allah, malaikat-malaikat berdoa kepadanya, karena yang ketiga adalah teladan pengorbanan seorang anak yang bergelar Nabi, anak dari Nabi Ibrahim. Beliau bernama Nabi Allah Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala,
Nabi Ibrahim adalah nabi yang termasuk mendapat gelar ulul azmi. Bukan hanya nabi yang besar mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Beliau adalah nabi yang ke-6 dari 25 nabi yang kita imani dan kita percaya. Beliau, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, lahir di kota Pakistan yang sekarang negeri itu sedang bergoncang mendapat ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kita doakan semoga saudara-saudara kita, para mujahidin di sana, seluruh umat Islam di sana memperoleh ketabahan, kemuliaan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia sampai akhirat. Bahkan hari Idul Adha mereka semua di bawah desingan peluru, di bawah bombardir, mereka tetap bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara, di dalam kitab Misyakul Anwar disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu memiliki ternak yang banyak. Ada lebih kurang 12.000 ternaknya. Ada unta, ada lembu, dan ada kambing. Tapi apa yang beliau lakukan dalam setiap tahunnya, beliau berkorban sebanyak 1.000 ekor kambing, 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta jamal, unta yang terbesar dan termahal. Kalau dihitung dari jumlah ternak beliau itu berkorban lebih kurang 10% sampai 15% dari nilai hartanya. Maka sesungguhnya tidak pantas, maaf, kalau ada seorang hamba Allah, misalkan dia punya mobil harganya 500 juta, dia punya rumah harganya 500 juta, kemudian dia punya kebun harganya 500 juta, kemudian dia punya simpanan 500 juta, kemudian dia hanya berkorban 1 ekor kambing atau hanya 1 jiwa, maka dia tidak pantas. Minimal dia berkorban adalah 5 ekor kerbau atau lembu atau sapi. Sehingga banyak yang memuji Nabi Ibrahim, bergoncang langit dengan pengorbanan Nabi Ibrahim. Ketika ditanya, begitu hebat cintamu pada Allah, wahai Nabi Allah Ibrahim, apa jawab beliau? Jangankan seluruh harta yang aku punya, semua yang aku cintai, bahkan jikalau Allah berikan aku seorang anak, jikalau Allah minta anakku dikorbankan, maka aku akan korbankan anak. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Taala, inilah ujian yang terberat dari baginda Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Begitu beliau dikaruniakan anak dari istri yang tercinta, ibu yang luar biasa, Siti Hajar Al-Qibtiyah, itu anak ganteng, itu anak hebat, pintar, itu anak luar biasa. Begitu Allah ceritakan menanjak dia umurnya remaja, lebih kurang kata para ulama umur 13 tahun, banyak air mata menetes Nabi Allah Ibrahim, bukan sedih, saking senang dan bangga punya anak ini yang bernama Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Di dalam bandulnya dikisahkan ketika anaknya beranjak remaja, lalu Allah tanya kepada dia, ya Khalil, wahai Ibrahim kekasihku, apakah kau cinta kepada anakmu? Menangis Nabi Ibrahim menjawabnya, begitu cintanya aku kepada anakku ini lebih dari diriku ini. Ini naluri semua orang tua, cinta terhadap anaknya lebih dari dirinya. Kita tengok orang tua di dunia ini mengorbankan semua yang dia punya demi anak-anaknya. Ada seorang bapak sudah bahkan 3, 4, 5 tahun dia memakai baju yang itu saja, kemudian dia pakai sarung yang itu saja, sehingga orang bertanya, kenapa bapak sudah 3, 4, 5 tahun 5 kali hari raya, kami tengok pakai baju yang sudah lusuh itu saja, pakai sarung yang sudah warnanya pudar itu saja,
sambil menangis ayah itu menjawab, biarlah aku pakai yang ini selagi bisa aku pakai, asal anak-anakku bisa tersenyum, asal anak-anakku bisa bahagia, pakai sarung baru, pakai baju baru, pakai mukena baru. Menangis ayah sambil tersenyum. Begitulah Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah. Tapi yang lebih menunjukkan Nabi Ibrahim adalah ketika ditanya, lebih cinta mana antara engkau dan anakmu atau dirimu dengan dirimu, kata Allah. Maka lebih menangis berlinang air mata Nabi Ibrahim, karena beliau tahu akan janji dan nazarnya apabila suatu saat beliau punya anak, beliau akan berikan kepada Allah jikalau Allah minta. Maka sambil menangis berlinang air mata, terbayang wajah anaknya tercinta, beliau menjawab, aku lebih cinta kepadamu ya Allah daripada kepada anakku ya Allah. Kalau memang kau cinta kepadaku, maka korbankanlah anakmu, sembelihlah Ismail untukku kepada Allah. Maka Allah kisahkan, Allah abadikan kisah ini di dalam Al-Quran surat ke-37 ayat ke-102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika anak yang tercinta dihadapkan ke hadapan baginda Nabi Ibrahim, begitu lembut wajahnya, begitu indah senyum anaknya, sambil berlinang air mata Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya Ismail alaihissalam, ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku diperintah oleh Allah tabaraka wa taala untuk menyembelihmu, jadikan kurban untuk Allah subhanahu wa ta'ala, pengorbanan cintaku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tersenyum Nabi Ismail, seorang anak yang soleh dan luar biasa itu. Apa kata beliau? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Allah, ya wahai Nabi, wahai ayahku Ibrahim, laksanakanlah apa yang telah diperintah Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau akan menjumpai aku di surga bersama dengan orang-orang yang sabar. Menggigil Nabi Ibrahim menjawab, mendengar jawaban seorang anak. Lalu dibawa anak di Arafah, di sebuah padang pasir yang tandus. Disitulah Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah itu. Lalu bergetar Nabi Ibrahim, wahai ayah, kata anaknya Nabi Ismail, ikat tangan dan kakiku yang kencang ya ayah, agar aku tidak merasakan bagaimana dasarnya sakit daripada pengorbanan ini. Lalu diikat tangannya ke belakang dan kaki daripada anaknya Nabi Ismail. Sambil menangis dan bergetar Nabi Ismail mengikatnya. Lalu apa kata sang, wahai ayah, buka bajumu ini ayah. Kalau sampai bajumu ini terkena darah, maka nanti sedihlah emak, sedihlah ibuku wahai ayah. Jangan sampai dia bersedih karena melihat darah yang bercucur di bajuku ini ayah. Lalu dibuka baju daripada putra sambil menangis. Ya abadi if'al ma tu'mar, wahai ayah, kalau memang ini perintah Allah, kalau memang kau cinta kepada Allah, cepat laksanakan daripada perintahnya. Bergetar Nabi Ibrahim menempelkan pisau ke leher putra yang tersayangnya. Nampak perut Nabi Ismail merasakan dinginnya pisau itu, sehingga perutnya ternampak naik dan turun napasnya, merasakan bagaimana rasa pisau itu. Maka Nabi Ibrahim dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, lalu diangkatlah pisau itu, lalu ditarik pisau itu sambil menangis, ya Allah, aku korbankan anakku ini untuk dirimu ya Allah, demi cintaku kepadamu ya Allah. Sambil menangis Nabi Ibrahim lalu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Ibrahim bertakbir, merasakan bagaimana sakit penderitaan anaknya, dia sembelih sebagai ayah kandungnya sendiri. Sambil menangis beliau terkejut, ada mendengar jawaban takbir dari sisi kanannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dari sisi kirinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau menyangka itu takbir para malaikat. Begitu beliau tengok, ternyata senyum manis anaknya memeluk beliau. Wahai ayahku, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Ditengoknya oleh Nabi Ibrahim, ada digantikan anaknya oleh sembelihan yang teramat besar, yaitu kiwas yang teramat besar. Itu disebut dengan Aidul Adha. Maka pertanyaannya, saudara-saudara, kita yang mengaku hamba Allah, kita yang mengaku kita ini cinta kepada Allah, kita yang mengaku ingin menjadi umat Nabi Allah Muhammad SAW, menjadi pengikut Nabi Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam, kita ditanya apa yang sudah kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, apa kita tidak malu? Baju kita bagus, peci kita bagus, rumah kita bagus, tempat tidur kita bagus, bahkan kita punya kendaraan yang bagus-bagus. Sementara hari pengorbanan ini kita tidak ikut berkorban. Apakah kita tidak malu kepada Nabi Ibrahim yang luar biasa, mengingatkan kita, membayangkan kita dengan ayah kandung kita? Apakah dengan kisah ini kita tidak membayangkan wajah ayah kandung kita, pahlawan kita yang luar biasa, yang mencintai kita sepanjang masa, yang berjuang untuk kita pagi, siang dan malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, bahkan dia sanggup berkorban nyawa untuk kita. Sakit tidak pernah dirasa, bahkan dalam sakitnya dia angkat tangan, dia berdoa kepada Allah sambil menangis, ya Allah, angkatlah penyakitku ini, ya Allah, sembuhkan segera, ya Allah. Kalau hamba ini sakit, bagaimana nanti nasib anak hamba, ya Allah? Hamba tidak bisa bekerja, ya Allah, hamba tidak bisa menampai anak dan istri hamba, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit hamba ini, ya Allah. Apabila penyakit ini tidak beruntung sembuh, apabila kau ambil bahkan nyawaku ini, ya Allah, aku titip anak-anakku, ya Allah, di dimanapun mereka berada, ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang hebat, jadikan mereka anak-anak yang hebat, selamatkan mereka, ya Allah. Jangan jadikan mereka orang-orang yang tak berguna, ya Allah. Jangan jadikan mereka seperti aku, ayahnya yang bodoh ini, ya Allah. Dia adalah ayah kita. Lalu pertanyaannya, apa yang sudah kita korbankan untuk ayah kita, saudara-saudara? Itu pengorbanan besar yang pertama, Nabi Ibrahim. Yang kedua, saudara-saudaraku, kisah yang teramat besar, kisah yang luar biasa, pengorbanan seorang istri, seorang ibu yang luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan anak yang luar biasa gantengnya menjadi seorang nabi, begitu bayi itu masih memerah, Allah perintahkan, wahai ya Khalili, wahai kekasihku, bawa istrimu Hajar al-Qibtiyah dan anakmu Ismail ke sebuah tempat yang bernama Makkah al-Mukarramah di negeri Sam, di sebelah Baitul Haram. Di mana itu? Dari kota Palestina menuju Baitul Haram, yaitu Ka'bah. Berapa jauh, saudara-saudara? 1.500 km dari Palestina ke negeri yang tandus itu. Lalu dibawanya istri dan anak. Sepanjang perjalanan Nabi Ibrahim menangis, tak bisa membayangkan seorang istri yang memiliki bayi yang baru lahir akan beliau tinggalkan karena perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan hanya ini cerita teladan tentang Siti Hajar al-Qibtiyah, tapi juga begitu luar biasa Nabi Ibrahim. Itulah alasan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asaddu hubban lillah, bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang ketika cinta kepada Allah, asaddu, cintanya begitu besar, tidak bisa menandingi apapun juga. Maka Nabi Ibrahim ketika diperintah
beliau bawa istri dan anaknya menempuh perjalanan yang begitu jauh, 40 hari, 40 malam beliau berjalan. Lalu sampailah di tempat tujuan, di negeri Syam, di kota Mekah Al-Mukarramah. Di sebelah Baitul Haram ada sebuah pohon yang besar disebut dengan pohon Dauhah. Disitulah ditinggalkan istri dan anak beliau tercinta. Lalu dipeluk Nabi Ismail, dicium oleh sang ayah Nabi Ibrahim. Tahu sang istri naluri yang begitu kuat. Lalu dia bertanya kepada sang suami, "Ya Ibrahim Habibi, wahai kekasihku Ibrahim, aina tadhhabu, mau kemana engkau pergi?" Lalu sambil menangis Nabi Ibrahim diam, tidak menjawab. Lalu beliau melangkahkan kaki. Lalu dipanggil-panggil oleh Siti Hajar al-Qibtiyah. Dipanggil, "Ya Ibrahim, mada tadhhabu?" Lalu beliau tahu bahwa suaminya akan memang pergi meninggalkan beliau dan anak yang tercinta yang masih bayi memerah ini. Lalu saudara-saudara yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bertanyalah sang istri. Apa pertanyaannya? Man amarallahu bihada, apakah ini atas perintah Allah wahai suamiku? Sambil menangis Nabi Ibrahim menjawab, "Nah, benar, ini adalah perintah Allah. Aku diperintahkan untuk meninggalkan engkau wahai istriku tercinta dan anak kita di sini." Apa yang ditinggalkan di sini? Ini tempat yang tandus, begitu tega engkau wahai suamiku. Tapi kalau ini perintah Allah, idzan la yudayyi'una, tidak apa. Kami percaya Allah tidak akan menelantarkan kami. Allah akan menjaga kami. Lalu menangis Siti Hajar al-Qibtiyah, diambil anaknya dari sang suami, sang bapaknya, lalu dicium anaknya. Nabi Ibrahim tidak pernah menoleh-noleh lagi. Beliau lalu pergi meninggalkan istri dan anaknya sambil menangis. Lalu saudara-saudara, inilah pengorbanan seorang istri dan seorang ibu yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, adakah di sini seorang wanita yang seperti Siti Hajar al-Qibtiyah, seorang istri yang soleh, walaupun suaminya sedang benci, walaupun suaminya tidak ada, dan bahkan terbukti di dunia ini apabila ada seorang ibu, seorang istri, walaupun suaminya meninggal dunia, dia tetap tegar di bawah tetesan air mata, lalu dia berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Ya Allah, selamatkan suami hamba di sana, ya Allah, dan selamatkan kami bersama anak kami, ya Allah." Inilah pengorbanan yang kedua, seorang ibu yang luar biasa. Ketika makanan itu habis, lalu Siti Hajar menengok anaknya menangis, sudah tidak ada lagi air susunya. Lalu sang ibu berlari ke bukit Sofa, nampak di sana tidak ada siapa-siapa. Lalu dia nampak di kekayuan Fata Morgana, nampak seperti ada sungai, nampak seperti ada air. Itulah Bukit Marwah. Lalu beliau naik ke Bukit Marwah, ternyata di sana tidak ada apa-apanya. Ini pengorbanan seorang ibu dalam keadaan lapar, dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih. Terus dia berjuang tertatih-tatih. Lalu beliau merangkak-rangkak menuju Bukit Sofa dan Marwah sampai 7 kali beliau. Lalu barulah beliau menengok anaknya sudah tidak lagi menangis. Ditengok terdengar suara begitu air mengalir. Begitu ditengoknya, ternyata dari kaki anaknya tersebut tanah itu mengeluarkan air. Lalu dia buka bendungan kecil seperti mangkok. Lalu beliau berkata, "Zam zam zam, zam zam zam, berkumpullah wahai air, berkumpullah wahai air." Lalu dicium anaknya tercinta Nabi Ismail, lalu diminumkan air Zam-Zam. Yang sampai saat ini perjuangan seorang ibu yang disebut dengan sa'i antara Bukit Marwah dan Bukit Sofa menjadi salah satu kewajiban ibadah haji, yaitu melaksanakan syam. Maka saudara-saudara, pertanyaannya bagi kita di sini semua, sudahkah kita membahagiakan emak kita? Apa yang sudah kita berikan kepada emak kita, yang pernah kita tumpangi rahim 9 bulan, saudara-saudara? Bukan perkara yang mudah, sulit melahirkan kita, bukan bercucuran keringat, tapi bersifat darah, bertaruh nyawa.
Apa yang sudah kita berikan kepada emak kita? Sedangkan baginda Nabi menjelaskan ridha biridhal walidain, suktullah bisuktil walidain. Maka minimal jikalau dirimu belum bisa membahagiakan emak, jangan pernah menyakiti hati, jangan pernah mengecewakan. Andai kata bahkan hari ini kita tidak bisa meminta doa restunya, minta maaf kepadanya, maka teleponlah dia, kirim kabar kepada dia, minta maaf kepadanya bahwa kita belum bisa mengunjunginya, belum bisa membahagiakannya, minta maaf kepada dia. Demi Allah, wahai saudara-saudara, seberapa hebat otakmu, seberapa banyak hartamu, seberapa tinggi dan hebat pangkatmu, tidak akan bisa membayar darah yang dikeluarkan waktu melahirkan kita. Maka saudara-saudara, jikalau ada seorang ibu hari ini menangis, kemarin menangis, besok menangis karena dia punya anak belum bahagia, tapi dia belum bisa membahagiakannya, tapi dia banyak menyakitinya, maka demi Allah anak itu akan sengsara dari dunia sampai akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dia adalah emak kita, saudara-saudara. Bahkan kita minta ampun sama Allah sampai dia menghembuskan nafas terakhir, sampai bahkan dia meninggal dunia, kita belum bisa membahagiakannya, saudara-saudara. Maka berdoalah untuk emak kita. Semoga dimanapun emak kita berada, semoga apabila emak kita ada di alam barzakh sana, Allah berikan hadiah yang terbaik, dibebaskan dari semua siksa kubur, Allah muliakan dia, diberikan taman surga yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, yang terakhir adalah pengorbanan seorang anak kepada orang tuanya. Siapa lagi kalau bukan habis? Bukan lagi dia berkorban waktu, bukan lagi dia berkorban harta, bukan lagi seorang anak yang berkorban kemuliaan kehormatan, tapi nyawanya diberikan untuk ayahnya, demi ayahnya bisa dicintai oleh Allah Tabaraka. Begitu hebat penghormatan anak. Pertanyaannya buat saudara-saudara, apabila kita merasa seorang anak, merasa kita punya ayah, merasa kita punya emak, jangan sekali-kali kita kalau belum bisa membahagiakannya, lantas kita menyakiti sedikit saja ayah dan emak kita, maka gelar yang menggoncangkan langit, ditutup seluruh pintu surga, itulah gelar anak durhaka. Saudara-saudara, ada sebuah kisah dari baginda Nabi di zaman baginda Nabi. Ada seorang anak yang kaya raya. Beliau menghadap baginda Nabi, "Ya Rasul, ada apa wahai Rasul? Aku datang kemari karena aku mau melapor." "Kenapa melapor?" "Aku ini ya Rasul sudah susah-susah bekerja, pagi siang dan malam mengumpulkan harta. Begitu hartaku banyak, ada yang mencuri hartaku ya Rasul. Tolong tangkap dia, hukum seberat-beratnya ya Rasul." Lalu Rasulullah menjawab, "Ada orang yang berani mencuri harta?" "Ada ya Rasul." "Siapa orang yang berani mencuri hartamu itu?" Lalu anak itu dengan tegas menjawab, "Wahai Rasul, jangan terkejut. Ternyata yang mencuri hartaku itu ya Rasul adalah ayah kandungku sendiri ya Rasul." Terkejut baginda Nabi. "Benar dia ayahmu yang mencuri hartamu?" "Benar ya Rasul." "Adakah seorang ayah kandung tega mencuri harta anaknya sendiri?" "Itulah ya Rasul, makanya aku menghadap dirimu ya Rasul. Ayah kandungku sendiri yang mencuri hartaku ya Rasul. Tolong tangkap ayahku, hukum seberat-beratnya. Dia adalah ayah yang tak tahu diri ya Rasul, berani tega mencuri harta anaknya sendiri." Lalu Rasulullah menangis, memerintahkan sahabat Abu Bakar untuk menjemput ayah. Lalu sahabat menjemput ayah. Begitu sampai di hadapan Rasul, ini sang ayah, sang bapak mundur, takut, wajahnya pucat di hadapan baginda Nabi. Lalu baginda Nabi bertanya, "Wahai ayah, iya ya Rasul, apa engkau kenal dengan pemuda di sebelah? Tolong lihat baik-baik, tatap baik-baik pemuda di sebelahmu itu." Lalu bapak itu, ayah itu menatap pemuda di sebelah itu. Begitu ditatap, berlinang air mata beliau sambil tersenyum.
Ya Rasul, bagaimana mungkin aku tidak mengenali pemuda ini ya Rasul? Lalu Rasulullah bertanya, siapa pemuda itu wahai ayah? Dia adalah anak kandungku satu-satunya ya Rasul, yang paling aku cintai dan aku sayangi. Kalau kau memang mencintai dan menyayangi anak kandungmu satu-satunya ini, tahukah engkau wahai ayah, kenapa kau aku undang kemari? Lalu bertambah menangislah sang ayah ini, menundukkan kepala. Tentu tahu ya Rasul, aku datang kemari karena anakku yang tersayang ini telah mengadu kepada dirimu bahwa aku sudah mencuri sebagian daripada harta. Sambil terus menangis ayah itu berkata, lalu baginda Nabi menjawab, kenapa engkau wahai ayah tega mencuri harta anakku sendiri? Begitu ditanya begitu semakin tertunduk dadanya ayah ini, semakin bergetar. Lalu beliau berkata, wahai Rasul, dengarkan dulu kisahku ini ya Rasul. Dia adalah anak satu-satunya yang paling aku cintai ya Rasul. Emaknya meninggal dunia waktu melahirkan beliau ya Rasul. Tugasku ada dua ya Rasul, yaitu aku sebagai ayah, yang kedua aku juga menjadi seorang ibunya ya Rasul. Aku jadi emaknya ya Rasul. Begitu dia bersimbah darah, emaknya melahirkan dia meninggal dunia ya Rasul. Lalu aku gendong dia, aku peluk dia, aku bersihkan tubuh dari darahnya. Lalu aku azani dia ya Rasul. Aku sayang kepadanya ya Rasul. Aku jaga dia setiap malam, setiap siang 24 jam ya Rasul. Tak ada boleh ada sedikit pun yang mengganggunya ya Rasul. Ketika dia sakit aku menangis ya Rasul. Kemanapun dia aku bawa ya Rasul. Begitu cinta dan sayangnya aku kepada. Kadang banyak aku perutku lapar ya Rasul. Yang penting dia bisa kenyang dan dia bisa tumbuh besar ya Rasul. Tapi tahukah wahai Rasulullah, begitu dia besar, pandai dia mencari nafkah, pandai dia mencari uang, pandai dia mencari dinar, pandai dia mencari harta, aku dijadikan tetangga yang paling jauhnya ya Rasul. Apa itu tetangga yang paling jauh? Beliau anakku ini tidak pernah ingat kepadamu kecuali diingatkan oleh tetangga-tetangga dekatnya. Jangankan beliau mau datang ke rumahku yang sangat kecil itu ya Rasul, bahkan ingat dia kepadamu tidak. Tak pernah dia menyebut namaku sebelum teman-teman dekatnya menyebut namaku ya Rasul. Maka ya Rasul, tengoklah tubuhku ini sudah sangat tua ya Rasul. Jangankan untuk bekerja mencari makan ya Rasul, untuk berjalan saja aku sudah susah ya Rasul. Maka daripada aku mencuri harta orang lain, aku ambil sebagian harta dari anakku ini ya Rasulullah. Menangis ini sang ayah sejadi-jadinya. Mendengar cerita ini baginda Nabi pun berlinang air mata. Menangis baginda Nabi, lalu dipeluk ayah ini. Apa kata baginda Nabi? Ditunjuk pemuda itu. Wahai pemuda, anta wa maluka li abika. Wahai pemuda, dengarkan baik-baik. Engkau dan seluruh hartamu adalah milik ayahmu ini. Wahai ayah, ambillah seluruh harta anak ini. Itulah harta engkau semuanya wahai ayah. Lalu malulah berlinang air mata anak ini. Dipeluk ayahnya, lalu dia minta maaf kepada sang ayah tercinta. Baru sadar dia teringat waktu kecil dulu. Dia dibawa kemana-mana, dipeluk, ditangis waktu sakit, disuapi dia waktu dia sakit, waktu dia kecil. Lalu dia peluk ayahnya, lalu dia minta maaf kepada ayahnya dan menyatakan taubat di hadapan baginda Nabi. Pertanyaannya saudara-saudara, adakah anak-anak zaman sekarang yang begitu tega menyakiti orang tuanya, ayah dan emaknya? Adakah anak zaman sekarang bahkan begitu tega dia memborgol emaknya, dilaporkan ke polisi, lalu dipenjara emaknya gara-gara emaknya ingin memakan buah pisang. Ditengok sudah lama dia pengen makan buah pisang, di depan rumah anaknya ada sebatang pohon pisang yang masak, lalu ditebak, lalu dibawa pulang, lalu dimakan olehnya, lalu dilaporkan oleh anaknya, lalu dipenjara emaknya sambil menangis. Adakah anak zaman sekarang yang begitu tega menyakiti hati ayah dan emaknya? Nauzubillah min dzalik. Maka saudara-saudara, ini adalah hari yang besar, ini adalah hari yang hebat, ini adalah hari yang luar biasa. Buktikan baktimu, buktikan pengorbananmu kepada ayah dan emakmu. Maka mintalah maaf kepadanya, cium bahkan kakinya, peluk dia, dan berjanjilah kepada dia, kita akan membahagiakannya dan selalu memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua kita.
Inilah nilai penghormatan yang sebenarnya di dalam kehidupan kita ini. Selamat diucapkan kepada seluruh anak-anak di dunia ini yang sudah membahagiakan ayah dan emaknya, menetes air mata ayah dan emaknya ke pipi, bukan karena dia menyakiti, tapi ayah dan emaknya menangis, bangga, bahagia, berdoa kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan anak yang begitu soleh dan solehah ya Allah. Jagalah anakmu dimanapun mereka berada ya Allah. Jangan biarkan mereka bergelimpangan dosa ya Allah. Terbayang wajah anak-anaknya yang tidak bersama dia, lalu dia menangis berdoa, itu anakku begitu soleh ya Allah, itu anakku begitu soleh ya Allah. Berikanlah yang terbaik untuk anak-anak kami ya Allah. Jangan jadikan anak-anak kami seperti kami. Kami ini penuh dengan dosa, kami penuh dengan kemaksiatan ya Allah. Semoga ayah dan emak kita diselamatkan oleh Allah, diberikan hadiah yang terbaik, yaitu surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
kesalahan kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Jangan jadikanlah kami orang-orang yang zalim ya Allah. Jangan biarkan kami tersesat ya Allah dalam gelimangan dosa-Mu ya Allah. Berikan hidayah kepada kami ya Allah, agar kami tergolong orang-orang yang bertobat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah mata kami ya Allah. Mata kami yang sering melihat kemaksiatan ya Allah. Mata kami yang jarang untuk membaca Al-Quran ya Allah. Mata kami yang sering dipergunakan untuk melihat sesuatu yang mungkar dan dosa ya Allah. Mata kami yang tidak berguna ini ampuni ya Allah. Ya Allah, ampunilah lisan kami ya Allah. Lisan yang jarang berzikir kepada-Mu ya Allah. Lisan yang banyak berkata-kata kotor ya Allah. Lisan yang banyak bahkan menyakiti orang ya Allah. Yang lebih buruk ya Allah, ampuni lisan kami yang pernah menyakiti hati ayah kami ya Allah, yang telah menyakiti hati mak kami ya Allah. Ampuni lisan ini ya Allah, yang jarang berzikir kepada-Mu ya Allah, yang jarang membaca Al-Quran-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah tangan kami ini ya Allah. Tangan yang jarang diangkat untuk berdoa minta ampun kepada-Mu ya Allah. Tangan yang jarang bersyahadat kepada-Mu ya Allah. Tangan yang jarang bertakbir untuk melaksanakan sholat ya Allah. Tangan yang sering diambil untuk yang bukan hak kami ya Allah. Ini tangan pernah menyakiti orang ya Allah. Bahkan ini tangan pernah menyakiti keluarga kami ya Allah, istri kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, suami kami ya Allah. Ampuni tangan yang tak berguna ini ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunilah tubuh ini ya Allah yang malas untuk bersujud kepada-Mu ya Allah. Tubuh yang selalu dipergunakan untuk lalai ya Allah, untuk melangkah ke tempat yang maksiat ya Allah. Ampuni tubuh ini apabila pernah melangkah ke tempat dosa ya Allah. Ampuni tubuh ini apabila pernah dipergunakan untuk berbuat maksiat dan dosa ya Allah. Kami masih bisa tersenyum, merasa kami ini mulia ya Allah, karena Engkau tutup semua aib-aib kami ya Allah. Ampuni, terima taubat kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa suami kami ya Allah. Kami yang sering menyakiti hati suami kami ya Allah. Kami yang selalu menuntut di luar kemampuan suami kami ya Allah. Kami yang belum bisa menjadi istri yang terbaik buat suami kami ya Allah. Tak akan bisa kami masuk surga apabila suami kami tak ridho. Kami tahu itu ya Allah. Kami tapi jarang membuatnya tersenyum ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampuni kami apabila kami belum menjadi seorang suami yang hebat bagi istri kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah apabila kami belum bisa menjadi suami-suami seperti suami orang lain, yang bisa memberikan rumah yang bagus, yang bisa memberikan perhiasan yang banyak, yang bisa membuat istri kami tersenyum bahagia setiap hari ya Allah. Bahkan suami istri kami sering tertunduk malu apabila bersama teman-temannya ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami belum bisa menjadi suami yang hebat ya Allah. Masukkan istri kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami titip anak kami ya Allah, di mana anak kami berada ya Allah. Kami sangat mencintai mereka ya Allah. Jangan biarkan mereka bergelimangan dosa ya Allah. Jangan biarkan mereka berbuat maksiat ya Allah. Titip salam rindu dan cinta kami kepada anak kami ya Allah. Jadikanlah mereka menjadi tentara-tentara yang hafal Al-Quran, yang berakhlak mulia, sehat zahir batin ya Allah. Jadikanlah mereka pahlawan bagi kami ya Allah. Pahlawan bagi keluarga ya Allah. Pahlawan bagi agama Islam yang mulia. Pahlawan bagi bangsa dan negara ya Allah. Ya Allah, yang terakhir kami titip ayah dan mak kami. Ampuni kami apabila kami belum bisa membahagiakannya ya Allah. Apabila sampai saat ini kami belum bisa menengok ayah dan mak kami ya Allah. Apabila sampai bahkan di meninggal dunia mereka kami belum bisa membahagiakannya ya Allah. Bebaskan mereka dari semua siksa kubur-Mu ya Allah. Angkat semua penderitaannya ya Allah. Ampuni semua kesalahan dan dosanya ya Allah. Berikan tempat yang terindah, yaitu taman surga yang terbaik di sana ya Allah. Titip salam rindu dan cinta kami kepada orang tua kami, ayah dan mak kami, dimanapun mereka berada ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha al-'azim yadhkurukum bi rahmatihi ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.